Kalau AA bilang selamat pagi, jawabannya pagi, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, siap? Selamat pagi. Wah, laki-laki gak ada suaranya nih. Cek sound. Ya. Selamat pagi. Sudah tahu dari mana? Udah pada sarapan belum? Coba perempuan. Selamat pagi. Utangnya buat sebelum dilanjutkan, boleh minta tolong ya, duduknya melingkar, ya. Ya, udah siap ini kan? Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 3 kali. Terus cepat ya. Ya. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tidak usah tertawa. Mantap. Oh, boleh silakan duduk bawah ya. Perkenalkan, nama kakak Abdul Aziz, disingkat kakak ya, kakak Abdul Aziz. Pada kesempatan kali ini Pak akan menjadi moderator untuk pemateri yang pertama, yang tersebut. Perkenalkan, pemateri yang pertama yaitu Bapak Kiai Haji Asep Sofiuddin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pak Kepala KUA, Pak Penyuluh dan seluruh keluarga besar KUA Kecamatan Pasawahan yang pada siang hari ini menjadi fasilitator, mediator bisa silaturahimnya saya dengan adik-adik semua ya, dalam rangka apa tadi judulnya? BRUS ya, bimbingan remaja usia sekolah ya. Sehat semuanya? Baik, saya tes dulu ya. Boleh dites, boleh? Kalau belajar itu biar bagus, modalnya itu kalau apa-apa juga butuh modal ya. Kalau dagang biar untung harus ada modalnya. Belajar juga kalau mau beruntung ada modalnya. Modalnya itu cuma 3 adik-adik. Yang pertama adalah pendengaran. Apa? Pendengaran. Siap dites pendengarannya? Siap. Ya. Sehat semuanya? Sehat. Sehat semua? Semangat? Semangat. Baik, itu namanya tes pendengaran. Dan jawaban adik-adik jelas, berarti adik-adik semuanya pendengarannya baik, alhamdulillah. Nah, sekarang modal yang kedua kalau mau belajar bagus itu modalnya adalah penglihatan, apa? Penglihatan. Sekarang coba adik-adik semuanya lakukan yang adik-adik lihat. Lakukan yang Anda lihat biar kelihatan sama yang ujung sebelah sini. Saya ulangi ya, ini tes penglihatan. Lakukan yang Anda lihat. Pegang kepala. Lebih cepat ya gerakannya. Pegang telinga. Pegang mulut. Iya, pegang mata. Pegang mata. Pegang mata.
Pegang mata. Ya. Tadi apa perintahnya? Lakukan yang Anda lihat. Ya. Pegang mata. Ya. Oh, matanya di sini ya? Ya, betul. Yang tadi masih pegang mata berarti adik-adik penglihatannya sudah mulai enggak jelas begitu ya. Kalau yang pegangnya masih di hidung berarti penglihatannya jelas. Lakukan yang Anda lihat. Terakhir, modalnya adalah perhatian. Pendengarannya tadi semuanya bagus, penglihatannya ada yang bagus, ada yang jelek ya. Nah, perhatian ini penting, perhatian. Nah, saya mau tanya, dalam tahun Komariah itu ada berapa bulan? 12 ya, Januari sampai Desember. Setiap harinya berapa jumlahnya? Bulannya? Ada yang 30, ada yang 31, ada yang bulan apa itu? Februari. Nah itu pertanyaan Bapak nih, pertanyaannya, berapa bulan yang harinya ada 28-nya? Berapa? 1. Yang lain? 2. Yang lain? Berapa? Berapa bulan yang ada 28-nya? 2. 1. Ya, ini semua bulan ada tanggal 28-nya ya. Semua bulan ada tanggal 28. Ya, satu bukti bahwa adik-adik ini belum perhatian. Ya, satu lagi kita tes perhatian ya. Sekarang adik-adik pernah bermain dengan harimau? Baik, kita main dengan harimau sekarang ya. Adik-adik geser biar agak rapat, Neng. Biar agak rapat geser. Soalnya main ini nggak rapat, nggak ini, nggak maksimal. Baik, sekarang tangan kanannya cukup telunjuknya saja, tangan kanan. Ya, tangan kanannya disimpan di sebelah kanan. Di sebelah kanan kawan kita ya, dekat kawannya, samping kita. Tangan kirinya dibuka lebar-lebar. Jadi tangan kanan kita ada di tangan kiri temennya. Tangan kananmu begitu ya. Ya. Siap? Oke. Kita akan main harimau ya. Kalau ada kata-kata harimau, nanti adik-adik diangkat tangan kanannya yang telunjuknya, jangan sampai ketangkep ya. Tangan kirinya menangkap tangan temennya. Bisa dipahami? Saya tes dulu. Kalau saya bilang harimau, adik-adik langsung diangkat tangannya, jangan sampai ketangkep. Siap ya? Harimau. Ya. Saya ulangi ya. Masih ada yang lemot ya. Saya ulangi ya. Harimau. Nggak ada yang ketangkep ya. Baik, sekarang kita coba bikin narasi. Setiap adik-adik dengar kata harimau, maka tangannya diangkat. Saya mulai ya. Kita bikin narasi. Cerita. Siap ya? Ya kalau sekedar tadi mah gampang. Kita mulai ya ceritanya ya. Udah perhatian nih, perhatian. Pada satu harimau. Ya, pada satu harimau. Jadi nggak usah diangkat, nggak ada harimaunya. Iya. Saya ulangi ya. Pada satu harimau menjelang malam, hariman. Dengerin kalimatnya, hariman, nama orang ya. Saya ulangi ya. Pada satu hari mau menjelang malam, jangan diangkat kalau nggak ada kata harimaunya. Hariman berniat untuk berangkat menuju hutan belantara. Di hutan. Hariman masih hariman. Hariman bertemu dengan harimil.
saat Hariman dan Harimin lagi enak-enak ngobrol, lanjut. Hariman dan Harimin ngobrol, dia tiba-tiba melihat ada Hariri yang sedang dikejar harimau. Ada yang ketangkep? Baik, tepuk tangan buat kita semua ya. Baik, sekarang saya undang adik-adik berdiri dulu sebentar. Baik, semuanya muslim ya? Ya, soalnya saya pernah ngisi di satu kampus yang di situ ada non muslimnya, maka saya pastikan dulu. Baik, kalau kita muslim, kita satu frekuensi, kita satu akidah. Akidah kita mengajarkan setiap perbuatan baik harus diawali dengan doa. Ya enggak ya? Terkhusus bismillah. Bismillah bagian dari doa. Semua akan terputus, tidak ada nilainya di mata Allah kalau sesuatu perbuatan tidak diawali dengan doa. Guru saya, Profesor Quraisy Shihab, beliau menyampaikan doa nisfun najah. Doa itu setengah keberhasilan. Baik, kita berdoa dulu. Cuman doanya sambil kita bernyanyi, nanti endingnya di akhir. Baik, boleh agak geser dikit biar tangannya agak bebas. Ya, nggak terlalu rapat. Yang pernah TK mungkin masih ingat lagu ini ya. Saya contohin dulu ya, sambil digerakin tangannya. Kalau ke atas, ke samping, ke samping. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang. Dua tangan ya, tangan diangkat, mari berdoa. Oke, suaranya yang keras, tangannya dipraktekin. 3, 2, 1. Tangan menggapai bintang, tangan ke samping burungnya. Yo, tangan ke depan berenang, tangan diangkat. Ya, tangan diangkat, pejamkan mata sebentar. Yang punya tangan diangkat. Karena sunnah kalau kita berdoa mengangkat kedua matanya dipejamkan. Yang bikin kita kacau konsentrasi adalah mata kita. Lihat sesuatu jadi kepikiran. Pejamkan mata kita. Ya, ini serius ya. Pejamkan mata kita. Bayangkan wajah ayah bunda kita yang lagi di rumah, yang lagi sakit, yang lagi di sawah, yang lagi dimanapun mereka berbuat terbaik buat kita. Silakan pejamkan mata sekali lagi. Bayangkan wajah ayah bunda kita yang sedang berjuang keras. Sebutkan namanya dalam hati kita. Kirimkan doa terbaik terbanyak buat ayah bunda kita. Yang lagi sakit semoga Allah sembuhkan. Ya Allah, yang lagi cari rezeki Allah mudahkan. Yang mungkin mereka lagi pusing tuh mikiran kelakuan kita, ya Allah sabarkan mereka ya Allah. Dalam hati aja amin, yang gak usah keras-keras. Saya cukup dengar. Ya, kirimkan satu ayat terindah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Iya, silakan duduk kembali. Ini dari flash disk. Bukan. Nanti kita akan bermain, berdiskusi, bercerita, saling mengemukakan pendapat. Alhamdulillah. Kamu Masya Allah indah sekali, Masya Allah. Temannya disuapin, Masya Allah, Masya Allah. Ya nggak apa-apa, itu simbol saling cinta ya. Ya, Nabi menyampaikan tahabu, saling memberilah kamu akan timbul rasa cinta. Iya,
Seneng kan punya teman saling memberi kan, seneng kan? Iya. Kita lagi nggak punya duit dikasih, itu menumbuhkan rasa cinta. Termasuk adik-adik kalau dibenci temen, gampang caranya jajanin, kirim sesuatu yang dia seneng, itu lama-lama seneng sama kita. Baik, kita akan doa sudah tadi ya. Baik, ini prinsip belajar kita ya. Prinsip belajar kita kalau bahasa Pak Aziz itu sersan, serius tapi santai. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, rasakan hasilnya, jangan ngedumel karena kita belajar cukup lama ya sampai jam 4 sore ya gitu ya. Ya. Iya, seperti ini. Ini anak ini menimas. Kenapa? Kagetnya? Ya, volumenya gede. Masya Allah. Senang salawat nggak? Oh, harus dong. Cinta Nabi salah satunya adalah bersalawat. Iya. Maksud saya hanya menyampaikan inilah cara mengikuti sebuah. Seperti anak ini kan nikmat sekali ya, kita lihat ya. Barang-barang ya. Oke, cukup ya. Jadi maksud saya ketika kita proses belajar, temannya ada yang noel, yang ganggu, cuekin aja. Ya, setuju? Ya, biarin aja dia ngobrol sendiri ya. Nanti kalau temannya ngajak, Aisyah, langsung udah bilang kamu. Biarin aja yang ngobrol, biar ngobrol sendiri. Karena terjadinya ngobrol itu karena yang satu melayani ya. Baik, ada dua materi ya adik-adik yang tadi disampaikan sama Pak Ketua, Pak Kepala ya. Sesi pertama remaja sehat, sesi kedua terampil mengelola diri. Ya, bukti sehat itu harus terampil mengelola diri. Ya, nanti tentang remaja sehat disampaikan oleh Pak Fasilitator kedua, Pak Haji Ade Susanto. Jauh ya dari Cibubur, rumahnya tinggalnya di Kuningan ya. Baik, saya langsung ke sesi kedua, terampil mengelola diri. Saya mau tanya, ini prinsip belajar kita biar maksimal. Setiap saya nanya, tugas adik-adik jawab. Saya ulangi, saya nanya adik-adik, persoalan jawaban adik-adik mau salah, mau kurang tepat, gak usah dipikirin, ya, nggak ada resiko apapun, nggak ada pengurangan nilai. Baik, apa yang terbayang? Oh, kenapa? Biasa aja. Apa yang terbayang ketika dengar kalimat terampil? Satu kata. Kreatif. Nggak tahu. Boleh. Satu kata. Prinsipnya saya tanya, adik-adik jawab. Percaya diri. Terampil. Saya jawab, Anda jawab. Saya tanya, Anda jawab. Bukan saya tanya, Anda diam. Terampil. Tadi apa nih? Kreatif, percaya diri, nggak tahu. Iya kan, kreatif itu nggak tahu kan. Terus anak itu terampil sekali, ya Pak. Banyak kabisanya terampil tuh, banyak kreasinya itu terampil. Baik, mengelola, kenapa mengelola? Mengelola apa kalimat mengelola samanya apa? Hah? Apa nih? Memperoleh, ya, kreatif memperoleh snack misalnya ya. Apa? Yang mengelola itu apa? Mengelola itu apa sih yang ada di pikiran ada deh? Mengelola, membuat, terampil membuat diri ya. Terampil membuat diri.
Jadi adik-adik dibuat nanti ya, membuat diri. Baik, mengelola itu bisa memanage, mengatur, menata. Nah ini snack ini sebetulnya sudah dikelola dengan baik ya, disusun dari bawah sampai atas sekalipun isinya kosong, gitu ya, dikelola. Kenapa snack itu harus begini? Kenapa duduk kita harus tadi barisannya begitu? Itu pengelola. Diri itu kita. Adik-adik, kata Imam Ghazali, adik-adik ini semuanya sama, cuma ada dua unsur dalam diri kita, fisik dan psikis. Ya, fisik dan psikis, tanah dan ruh. Tanah itu fisik, kalau ruh itu hati. Ya, kalau fisik tanpa ruh namanya mati, mayat. Kalau fisik tanpa ruh namanya mayat. Lebih anunya lagi kuntilanak wewe gombel. Juring. Nah, itu ruh tanpa fisik. Ya, kalau fisik tanpa ruh mayat, ruh tanpa fisik jin, hantu. Nah, adik-adik ini sekarang ruhnya dan fisiknya masih bersatu, maka disebut dengan diri manusia. Baik. Nah, ruh dan fisik kita harus diatur biar berjalan seiringan. Karena gini adik-adik, boleh jadi fisiknya lagi pengen makan, tapi ruhnya nggak pengen makan. Mungkin nggak? Mungkin karena sakit, ruh kita lagi nggak enak, perut kita. Jadi akhirnya makan, mulut masih pengen makan, tapi ruh kita udah nggak kepengen makan. Akhirnya terjadilah mual segala macam. Itu bukti bahwa ada yang salah dengan salah satu unsur badan kita. Baik. Kita akan coba langsung masuk materi. Ini contoh. Dunia maya kembali dihebohkan dengan ini yang saya cabut di kasih coba. Kita suka bermain game coba saja. Meski dapat berbaur dengan pasien lainnya, Wawan nyaris tidak dapat diajak berkomunikasi. Makanya hanya fokus pada jari jemarinya yang terus bergerak saat sedang bermain game di ponsel pintarnya. Ya, saya mau tanya, kalau yang perhatian pasti bisa jawab. Namanya siapa ini? Oh, Masya Allah. Siapa namanya? Patir. Wah, Patir ini perhatian. Dia tahu dong, tadi namanya Wawan. Mungkin yang lain nggak sengah gitu. Tapi Patir bisa tahu. Mas, tepuk tangan dong buat Patir. Ya, Patir, apa yang kamu pikirkan ketika melihat video ini? Pilihannya sedih, bahagia, lucu. Lucu, ya. Ya Patir, ya silakan Patir. Kenapa kamu merasa lucu? Apa yang lucu dengan Wawan? Yang lain nanti boleh cerita ya. Saya mau tanya Fatir dulu. Fatir, kenapa kamu mengatakan ini lucu? Lucunya dari mana, Tir? Dari tingkahnya, Pak. Dari tingkahnya, kenapa? Ya gitu tuh gimana? Contohin, Tir. Patir, hayo Patir. Oke, kamu lucu melihat tingkahnya, tingkah yang mananya? Matanya, tangannya? Tangannya. Kenapa tangannya lucu? Gerak-gerak sih, padahal di situ tidak ada benda apapun ya. Seakan-akan dia ini aneh ya, makanya kamu mengatakan ini lucu. Oke. Menurut kamu kira-kira kenapa Wawan ini bisa main tangannya padahal sesuatu di tangannya tidak ada sesuatu apapun? Jadi dipegang mic-nya. Iya, di apa, Tir? Kecanduan apa? Kecanduan game online. Ya, jadi kalau kecanduan bisa begini ya. Jadi lucu ya akhirnya. Ada yang punya ekspresi lain selain lucu? Sedih misalnya, bahagia, atau senang saya lihat Wawan kayak begini. Ada? Ada yang lain yang selain dengan Patir? Boleh? Namanya siapa, Neng? Ya, silakan. Atau minimal saya tanya gini. Ya, pegang dulu mic-nya, dipegang. Ya, namanya siapa, Neng? Ini saya ulangi ya, biar ini efektif. Setiap yang ditanya jawab. Apapun jawabannya nggak ngaruh buat saya. Ya, silakan, Neng. Namanya siapa, Neng? Ya, Susanti. Siapa namanya?
Rahasia. Dipegang ininya, dipegang. Ayo, katanya saya dengar dari Pak Kiai itu katanya anak SMP 1 luar biasa, mantap, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat SMP 1. Ayo. Apa, Neng? Menurut kamu sepakat dengan Patir? Iya, dipegang mic-nya. Gak apa-apa, enggak beleduk kayak SMA 72, enggak, insya Allah aman. Apa? Ayo apa? Neng, namanya siapa ya? Tasya. Tasya. Ya, Tasya. Apa Tasya? Kenapa Tasya? Kenapa Tasya? Matanya kenapa? Lucu, sedih apa bahagia? Oh, lucu. Baik. Terima kasih Tasya. Tepuk tangan buat Tasya. Ya. Patir dengan lucu, Tasya dengan lucu. Saya merasa sedih kalau ini terjadi sama anak kita, saudara kita. Kasihan kan? Jangankan dia ngerjain PR, ngaji Quran, dia repot dengan tangannya mengendalikannya. Bagaimana dengan diri kita? Mengendalikan tangan aja repot. Nah, itu salah satu sebabnya kata Fatir, menurut analisa beliau, ini karena terlalu banyak main game. Oke. Ini contoh bagaimana kalau kita menemukan ada yang tidak bisa mengendalikan diri. Ini akibatnya. Akibatnya kalau teman-teman gak bisa ngendaliin diri ini. Belajar susah, bergaul susah, terus mental terganggu, ya, berpotensi perilaku menyimpang, iya, kesulitan fokus pasti, kebingungan identitas, gaje, nggak jelas, mau disebut sehat, tangannya main sendiri, mau disebut sakit dan dia pasti punya keinginan sehat, begitu ya. Baik. Nah, kita berharap melalui sesi ini kita sampai jam 10 ya adik-adik ya. Saya 1 jam, sekarang udah berjalan setengah jam. Nanti akan dilanjut dengan sesi remaja sehat. Sesi ini berharap adik-adik setelah mengikuti sesi ini, adik-adik punya apa ini pengelolaan emosi. Karena semua berawal dari emosi. Ya. Wawan itu salah satu korban tidak pandai mengelola emosi. Self protection, pelindungan diri. Main HP boleh nggak? Tetapi ada itu pengelolaan namanya. Kapan kita main HP, berapa lama? Pengambilan keputusan. Kapan saya harus main HP? Ketika apa saya main HP? Ya, begitu. Ya, seperti ini misalnya. Siapa namanya? Istabik. Sabik. Mustafi. Ya, Mustafi ketika lihat jam temannya itu karena satu ada pertimbangan. Dia pasti ada yang sedang dipikirkan. Karena jam segini saya harus ngapain? Gitu. Punya keterampilan komunikasi. Ya, ini penting. Kita akan coba bahas itu. Ada 4 isu: mendalami isu khas remaja, mengendalikan diri, mengambil keputusan, dan keterampilan. Kita masuk mendalami isu. Ini kalau kita diskusi, enaknya diskusi sih ya, bagi kelompok. Ya, cuma nanti kita akan coba, karena nggak ada apa sih kertas yang gede yang ditempelin di depan. Cuman sekarang gini aja, saya kepengen kita akan coba bentuk kelompok kecil saja ya. Kalau kita hitung, misalnya ada berapa ini? Semuanya 50-an. Ini nyampe 50 ya? Baik, nyampe 50. Kita akan coba. Saya berarti kalau 50 dibagi 4. Oh, berapa? 12. 5 dibagi 5 10 ya? 10 ya? Oke. Ngitung sampai 10 aja ya? 8. 4, 5, 6, 7, 10. 7, 8, 9. Ini artinya 10 kelompok atau ya kebanyakan ya?
Kebanyakan 5 aja 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 1, 2. Oke, dalam hitungan 3, 5 lah, 5 cukup. Bersatu, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 2 dengan 3, 4 4 5 5. Mulai dari sekarang ya. 5, silakan bergerak ya. 1 2 3 4 5. Di sini 5, di sini 4, di situ 3. Ayo, silakan, ayo. Langsung duduk aja, langsung duduk membentuk lingkaran kecil. Silakan. Yang kelompok 5 di sini, di sebelah kanan saya, kelompok 4-nya di belakangnya, yang 3 baris ini bikin 3 kelompok. 1, 2, 3, silakan. Langsung duduk ya, langsung duduk. Ini kelompok 4 ya, duduk langsung. Yang kelompok 4 di sini, kelompok 5 silakan duduk sini. Yang laki-laki juga sama. Ini kelompok untuk perempuan sudah, kelompok 3. Ini kelompok 2 kan? Ya duduk. Kelompok 1-nya mana yang perempuan? Sok di sana. Yang laki-laki silakan dibagi. Ayo, langsung. Ini laki-laki, ayo jangan kalah sama perempuan. Ayo di sini. Nggak apa-apa, yang nggak boleh itu berdua-duaan. Ini banyakan. Ayo silakan. Di sini kelompok 3. Silakan. Ini kelompok 2. Sana kelompok 1. Bikin lingkarannya gabung ya. Nggak dipisah laki-laki perempuan nggak. Kelompok 5 sini. Be sure, be quickly please. Bahasa pasawannya dipergageh. Ayo. You understand what I say? Yang laki-laki, paham Tom? Iya silakan. Silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Oke, gabung di sini nih. Yang nggak boleh itu berdua-duaan. Silakan gabung biar asik kelihatannya, diskusinya enak. Ini jangan memisahkan diri. Kelompok berapa ini? Di sini. Ya. Oke. Ya, di sini kelompok 5. Jangan begitu duduknya di sini. Ayo di sini. Ya. Di sini. Di sini sayang, di sini. Kasep. Aduh, Masya Allah. Kasep. Maju dikit. Nah, gitu. Yang memungkinkan tidak diskusi ya. Sini Di sini nih. Nah, di sini sok dibantos. Tidak puasa digeretnya. Nah, ini juga di sini. Di sini. Di sini maju dikit. Di sini maju dikit. Nih. Ya. Baik. Maju dikit lagi. Yang laki-laki sebelah sini juga sama. Maju dikit, Fatir. Sini Tir. Nah, apa? Ya. Baik, kita akan coba adik-adik. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang tugas adik-adik, coba dilihat di depan ada beberapa isu remaja yang sering terjadi di lingkungan kita ya. Ada apa ini? Pacaran, ya pegangan tangan, betul. Salah satu indikator pacaran adalah pegangan, gabungin pegangan hidung ya, pegangan tangan. Ini adalah pergaulan bebas. Berikutnya adalah hamil, ya, cendol dikala paan, gudal gendol nggak ada bapaknya. Maju dikit lagi sayang, Nah, gitu. Nanti ketukar sama kelompok kami. Ya, atau married by accident, menikah karena kecelakaannya tawuran. Ya, ini berawal dari trek-trekan, ya. Non-date Oke, ini berdurhaka terhadap orang tua. Ini main game. Baik, karena ini cuma 5 kelompok, berarti ada satu tema yang nggak kebahas ya. Kelompok 1, saya tunjuk mana kelompok 1 ya ini ya. Coba Anda ambil pacaran ya, pacaran. Yang ini tawuran. Yang ini, yang kelompok 2 yang ini nih, tawuran ya. Kelompok yang ini ke situ kan? Aku masih kamu sini ya. Kamu bahas game. Ya main HP, gadget. Yang ini pacaran sudah, pergaulan bebas ini ya? Pergaulan bebas belum ya?
Pergaulan bebas. Nah, yang ini kenakalan terhadap orang tua. Maju lagi, maju lagi. Ini mundur lagi, mundur lagi. Cing, kamu bahas apa tadi? Tawuran. Tawuran. Ini bahas apa? Pergaulan bebas. Ini bahas apa? Doraka. Kamu bahas apa? Game, kecanduan HP. Yang ini berpacaran. Neng, balik kanan Neng. Nah, tugas adik-adik di masing-masing kelompok cuma 2. 1, apa sebabnya? 2, apa akibatnya? Oke? Nah, kalau ada kertas kosong, ada kertas kosong nggak? Kertas HPS kosong. Adik-adik bawa pulpen kertas nggak? Enggak. Kumaha tuh? Ya minimal 5 aja, nggak apa-apa, 1 kelompok 1 lembar. Nggak ada pulpennya berarti nulisnya ada pulpen 5. Asep ada pulpen 5. Nah, kalau ada pulpen 5 modalnya 1, yang 1 notulen, yang 1 lainnya diskusikan. Pertanyaannya cuma 2, saya ulangi ya. Pertama, apa sebabnya? Yang kedua, apa akibatnya? Misalnya ini pergaulan bebas. Pertanyaannya bahas nomor 1, diskusikan apa sebabnya orang, teman-teman remaja bisa terjebak pada pergaulan bebas. Pertanyaan kedua, apa akibatnya kalau terjebak pada pergaulan bebas? Baik, sambil nunggu kertas silakan didiskusikan. Pertanyaan cuma itu, dan nanti tunjuk dari kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ada pulpennya, silakan ditulis kelompok 1. Judul diskusinya tentang pacaran. Kelompok 5 ditulis kelompoknya judulnya durhaka terhadap orang tua, atau boleh diganti kalimatnya misalnya apa ya, miskom dengan orang tua juga boleh, atau durhaka boleh lah, durhaka nggak apa-apa. Ya, waktunya cuma 5 menit ya, diskusinya nggak usah lama-lama, 5 menit. Mulai dari sekarang saya mau tahu di kelompoknya ada nggak yang punya inisiatif memulai diskusi. Cing, bagaimana adik-adik udah belajar? Ya, silakan. Kelas 9. Ya, kelas 9 semua udah pasti pintar. Oh, udah dewasa lah. Baik, karena ini kelas 9 udah belajar musyawarah. Coba silakan, saya kasih kesempatan 5 menit dari sekarang. Apa sebabnya dan apa akibatnya? 1. Penyebabnya apa? Ya, penyebabnya apa, benar. Ya, diskusi. Cing, cara diskusi yang baik kayak gimana? OSIS A. Ini tim multimedia. Ya, jawabnya banyaknya jawaban tidak menjadi tolak ukur ya. Yang penting ada jawaban. Penjelasannya boleh ditambah pada saat penyampaian. Ya, sudah berjalan 2 menit. Ini terlihat nanti ada calon-calon menteri di sini ya. Ada calon-calon kepala desa. Ini spanduk tengider ya. Spanduk ngider anggar wae.
Bisa. Saya. Ya, 3 menit. 2 menit lagi. Hamil. Kenapa baca dari sana? Ya kan gara-gara ulah biasa ini. Ayo, temannya yang punya ide jangan diem aja, sampein. Ya. Jangan Gus beres kumaneh ulah. Ya, belajar nanti adik-adik akan menjadi tokoh-tokoh. 4 menit. Ya, 1 menit lagi. Baik, selesai ya. Alhamdulillah. Baik, kita akan coba presentasi dari masing-masing kelompok. Siapa dulu yang siap? Kelompok mana yang siap? Kelompok mana yang siap? Baik, dari mulai kelompok 5 dulu, silakan. Silakan, siapa yang ingin akan membacakan presentasinya, hasil diskusi kelompok 5? Ya, boleh, siapa? Berdiri kok. Ayo silakan. Dibacakan saja. Ya. Baik. Ya, salam dulu kok. Namanya siapa kok? Eko. Ya, berdiri kok. Ya, silakan berdiri Eko. Assalamualaikum. Dengerin ya. Tepuk tangan yang meriah dong. Berdiri aja udah bagus. Iya, silakan. Berdiri lagi. Iya, silakan. Ya, salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 5 ingin membacakan hasil diskusi yang berjudul apa tadi? durhaka kepada orang tua. Ya, silakan. Sebabnya Iya. Lanjut kok. kurang kasih sayang dari orang tua. Kedua, tidak dituruti keinginannya. Ya nggak usah nangis kok, biasa aja kok. Ayo kok berdiri lagi kok. Ya nggak apa-apa kok. Iya nggak apa-apa kok. Itu bagus, jawabannya bagus sekali. Berdiri dulu kok. Iya dilanjut kok, dilanjut. Apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Malu itu kalau Eko mencuri malu ya. Ya silakan kok. Ini kamu nanti langsung disiarkan di RCTP ya. Iya. Penyebabnya 1. Kurang kasih sayang dari orang tua. 2. Tidak dituruti keinginannya. Ya. Masih ada? Oh. Iya, mic-nya. Tangan kiri pegang kertas, tangan kanan pegang mic ya. Temperamen siapa? Oh, emosi. Penyebabnya emosi. Terus? Akibatnya? Mendapatkan dosa. Iya.
Iya. Terus, iya apa? Jangan nangis kok, biasa aja kemana? Di kemudian hari. Kenapa? Iya, iya, bisa apa? Apa? Kok saya nggak jelas? Enggak, tersakiti hati orang tua. Tersakiti hati orang tua. Terus? Udah, ya udah. Tepuk tangan yang meriah. Masya Allah. Yang lain kita dapat ilmu nih dari Eko dan kawan-kawan ya. Dijongklokin masuk surga nggak apa-apa ya. Jadi kata kelompok 5 penyebab durhaka itu salah satunya penyebabnya kurang kasih. Iya, setuju? Yang lain? Emang kalau kurang kasih sayang jadi nakal gitu ya? Tapi kalau yang sering disayang sama orang tua biasanya nurut gitu. Oh enggak juga? Tergantung. Jadi ada juga yang dikasih sayang orang tua tapi nggak nurut. Oh, begitu. Nah, kalau akibatnya saya sepakat kok. Eko halo. Iya, dosa yang paling besar adalah dosa terhadap orang tua. Yang kedua dosa berzina. Nah, itu baik ya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat kelompok 5. Sekarang saya pindah dulu ke kelompok 3. Siapa yang akan membacakan kelompok 3? Yang tadi laki-laki, sekarang saya minta perempuan. Ya, siapa aja silakan. Ya, kamu aja boleh. Berdiri. Namanya siapa, Neng? Ya, silakan Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil berdiskusi dengan tema bermain game. Iya. Penyebabnya adalah bermain game online secara berlebihan sampai lupa waktu. Yang kedua, tidak mendengarkan nasihat orang tua. Akibat dari penyebab tersebut adalah 1. Gagal fokus dalam belajar. 2. Kesalahan bersosialisasi. 3. Mudah terbawa emosi. Ya. Ini naon semuanya. Baik, penyebabnya apa Neng tadi Zahra? Bermain game online berlebihan sampai lupa waktu. Tidak mendengarkan nasihat orang tua. Ya, kenapa? Halo. Hai, halo. Kenapa banyak teman-teman yang kecanduan game? Kenapa? Sesuatu yang candu itu karena apa? Seru, asik, terus-terusan karena enak ya. Kayak belajar kita ya karena senang jadi terus-terusan belajarnya nggak berhenti-berhenti ya, kan gitu. Tapi kalau sudah nggak senang berhenti. Karena masih ada senang, masih ada rasa suka sama HP jadi terus. Tapi ketika kita sudah merasa bosan, maka kita akan berhenti. Itu juga berlaku sama setiap apapun. Kalau ada dia merasa senang, belajar senang, sholat senang, dia tidak akan pernah berhenti melakukan itu. Tapi kalau sudah bosan, sudah nggak ada perasaan nggak enak, nah, jadi apapun yang positif harus dimunculkan rasa senang. Kalau sudah senang belajar, senang bola, mau siang malam bola terus. Baik, tepuk tangan yang meriah kelompok 3 ya. Berikutnya saya minta kelompok berapa ini? 2 ya. Laki-laki lagi boleh, perempuan boleh, silakan. Ya, silakan Neng. Dibacain Neng, berdiri Neng. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang mengenai tentang tawuran. Penyebab tawuran adalah 1. Kurang diperhatikan oleh orang tuanya. 2. Menghina antar sekolah. 3. Kesalahpahaman Apa yang kedua? Yang kedua? menghina antar sekolah. Kalau tidak antar sekolah, ya. Akibatnya adalah 1. Melukai diri sendiri. 2. Hilangnya silaturahmi antar sekolah. 3. Merusak nama baik sekolah, keluarga, desa, dan diri sendiri. 4. Tertimbulnya rasa kecewa orang tua. Tepuk tangan dong buat kelompok luar biasa, ya. Tapi SMP 1 aman ya? Ada yang suka ikut tawuran nggak? Ya. Hasil diskusi kelompokmu katanya akan merusak nama baik sekolah, merusak orang tua. Baik. Ya, terima kasih kelompok 2 ya. Berikutnya kelompok 1. Siapa tadi? Fatir, silakan. Dapat pahala kamu, ya. Ya, Fatir, silakan.
Tepuk tangan yang meriah buat Patir, calon pengganti Prabowo. Ya, ya Patir, jangan Patir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Patir. Nama saya perwakilan dari kelompok 1. ya menyampaikan ya. Hasil diskusi berpacaran sebab 1. Anda tertarik kepada lawan jenis. Ya, kamu tertarik dengan lawan jenis? Patir tertarik dengan lawan jenis ya. Berarti Patir juga punya potensi berpacaran ya. Ya, terus? 2. Faktor lingkungan. Lingkungannya banyak yang pacaran jadi pengen gitu ya. Kayak itu. 3. Kurang pengawasan orang tua. Didiemin sama orang tuanya, dibiarin malah disetujui ya orang tuanya. Ya, terus? 4. 1. Menyebabkan pernikahan ini. Kenapa kok pacaran bisa pernikahan tuh ya? Udah nggak sabar gitu pengen kawin ya? Iya. Ombet, dia ombet. Ya terus? 2. Hamil di luar nikah. Oh, kalau pacaran bisa menyebabkan hamil duluan. Ya, baik. Ya. 3. Malas belajar. Karena waktunya banyak buat pacaran. Masih ada? 4. Berdosa. Oh iya jelas berdosa. Oke, luar biasa. Ini hasil diskusi Patir ya. Masya Allah. Patir udah punya pacar? Oh belum. Tepuk tangan yang meriah buat kelompok 1. Saya dapat ilmu ya, Masya Allah. Kelompok sini ini udah belum? Ini udah ya? Ini? Ya. Ini kelompok 4. Silakan. Ya, kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 4 ya, silakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Penyebab pergaulan bebas adalah kurangnya perhatian dari orang tua. Yang kedua, salah pertemanan. Terus akibatnya adalah bisa hamil di luar nikah, rusak mental, dan bisa mengganggu waktu belajar. Ya, ini kelanjutan dari pacaran ya. Kalau pacaran yang tidak punya aturan, saya mau tanya dulu sebentar. Boleh nggak sih kalau kita punya teman dekat lawan jenis, boleh nggak? Boleh. Boleh. Masa nggak boleh apa sih? Berlebihan. Berlebihan tuh misalnya apa? Iya. Tepuk tangan yang meriah buat kelompok 4. Masya Allah. Terima kasih semuanya ya. Itu yang kalian obrolin sesungguhnya kalian sudah paham betul. Ya, apa yang terjadi di lingkungan kita, tema-tema ini sesungguhnya menjadi tantangan buat kita. Bagaimana kita terjebak dalam contoh-contoh ini ya. Karena adik-adik, halo. Hai. Ketika kita masuk dalam dunia seperti ini, maka tubi kalian, sesuatu yang akan kalian jadikan itu, ada yang mau jadi dokter, jadi kiai, jadi pak guru, jadi apa itu akan terhambat. Coba bayangkan adik-adik, pengen jadi guru misalnya, pengen kuliah, tiba-tiba terjadi hamil, kira-kira lanjut nggak tuh kuliahnya? Gitu ya. Masa kuliah, nikah belum, pada posisi tidak akan pernah fokus gitu ya. Oleh karena itu diskusi ini mengingatkan adik-adik hati-hati tentang lingkungan kita ya. Baik, nah ini sebetulnya sayang waktu kita tidak akan cukup kalau slide ini video tentang. Tahukah kamu, pacaran di Jepang sangat dianjurkan tinggal serumah guys. Tidak seperti di negara kita, di mana sangat dilarang tinggal serumah, apalagi jika belum menikah. Mereka yang tinggal serumah biasanya mengeluarkan biaya sewa tempat tinggal, apartemen, listrik, air, dan lain-lain dengan cara patungan guys. Menurut sebagian orang Jepang, pacaran dan tinggal serumah itu sangat wajib dilakukan untuk mengenal satu sama lain. Hal ini karena angka perceraian di Jepang sangat tinggi. Selain itu, angka kelahiran di Jepang juga sangat rendah. Pemerintah Jepang melakukan berbagai cara untuk meningkatkan populasi di Jepang, salah satunya dengan pacaran tinggal serumah guys. Ya, itu diskusi buat Nun nanti ya, Pak Aziz ya, bimbingan remaja usia nikah.
Intinya konsep kita jelas ya, pacaran bukan salah satu alternatif ya untuk tadi mengurangi perceraian. Itu nanti bahasanya tentang pernikahan. Baik, nah sekarang kita masuk sesi berikutnya. Cuman berdiri sebentar. Silakan berdiri sebentar ya. Kita ice breaking sebentar ya. Baik, udah di situ nggak apa-apa ya. Di lingkungan masing-masing, di kelompok masing-masing. Adik-adik pernah dengar lagu Marina Menari ya? Pernah dengar ya? Baik, kalau pernah kita coba ya. Kalau Marina pegang pipi kalian masing-masing. Halo, dua-duanya tangannya ya. Dua-duanya dipegang. Ya begitu. Kalau menari tangan samping kanan kiri tangan kanan kiri menari. Ya, menara di atas. Ya, menara di atas. Di atas ini di atas ya. Menara bentuk V di atas. Ya, dua tangan. Baik, kita coba ya. Marina tangannya di sini. Ya, menari di sini. Di atas menara. Ya, menara begitu. Oke, kita coba ya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Sampai ngomong ya. Siap ya? Oke, jangan sampai salah ya. 3, 2, 1. Marina menari di atas menara. Menari ya. Menari sini. Oke, ucapkan dengan kalimat yang sesuai. Saya ulangi, Marina menari di atas menara. Oke, kita ulangi ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. 3, 2, 1 suaranya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Lebih cepat lagi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Kenapa kamu? Oh iya, kurang fokus ya, kurang cepat gerakannya. 3, 2, 1 sekali lagi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Sekarang ganti Marinanya dengan Marijo. Marijo tangannya begini ya, maskulin. Tuh 2. Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Ya, kita gabungkan sekali lagi. Tuh 2, 3. Marina menari di atas menara. Marijo menari di atas Marina. Marijo menari di atas. Bisa ya. Oke. Tepuk tangan yang meriah buat kita. Duduk lagi ya. Silakan kembali duduk ya. Baik. Terima kasih. Ya, tinggal nomor kita. Baik, bisa dibagikan Ayana punten, Ayana ya. Baik, kita masuk sesi 2. Ini closing karena nanti sesi 3, sesi 4-nya dilanjutkan sama Pak Haji Ade ya, fasilitator kedua. Baik. Adik-adik sambil lihat ke depan ya, udah biarin itu ya. Nanti oke. Ya. Adik-adik di depan ini yang kita bahas tadi tentang isu-isu remaja itu ada istilah dikenal hukum konsekuensi. Apa adik-adik? Konsekuensi itu adalah hukum sebab akibat, kausalitas. Nah, teorinya ada yang namanya hukum konsekuensi tanam tuai, ada yang hukum konsekuensi ujung tongkat. Coba adik-adik lihat, ini ada video nih ya. Ini video. Ini ada orang yang mau jahilin orang cewek yang lagi cuci muka. Ya. Kain buat cuci mukanya dimasukin ke hawu dengan harapan ketika dia cuci mukanya jadi merah. Akhirnya dia kaget, akhirnya malah si bapak ini yang kena. Ya, ini namanya apa? Hukum tanam tuai. Dia yang menanam, dia yang menuai ya.
Lanjut. Nah, ini hukum ujung tongkat adik-adik. Ujung tongkat kayak begini. Yang pramuka ya. Siap. Dan Ya, tongkat diangkat. kepada inspektur lomba. Hormat. Dan Oke. Nah, itu. tegak. Dan Ketika tongkat diangkat, tongkat yang diangkat bagian mana? Bagian kanan. Terutama bagian posisi mana? Ujungnya. Tengah apa? Atas apa bawah yang diangkat? Yang diangkat yang tengah. Tapi yang bawah jadi ikut. Itu namanya hukum ujung tongkat. Adik-adik, misalnya namina saya kasih Niki ini misalnya juara 1 di SMP 1 juara umum. Maka yang juara 1 siapa? Niki. Orang tuanya ke bawah nggak? Ke bawah. Desa dia tinggal ke bawah nggak? Gitu. Itu namanya hukum ujung tongkat. Begitu juga sebaliknya keburukan. Misalnya Eko misalnya hamil duluan misalnya ya. Nah, yang hamil duluan siapa? Eko misalnya ya. Maka orang tuanya ke bawah, sekolahnya ke bawah, gurunya ke bawah. Itu yang saya maksud hukum ujung tongkat. Jadi kalau ada tawuran, maka yang ke bawah bukan adik-adik aja, tapi semuanya. Baik, di depan adik-adik sudah ada matrik emosi. Sekarang tolong ditulis ya di situ. Ya, sudah ada ya. Di sana ada namanya pengelolaan emosi. Bagaimana ekspresi Anda ketika dalam beberapa kondisi. Sekarang saya minta adik-adik tulis satu. Oh, nggak ada pulpennya ya. Ya, nanti dibiasakan ya. Kalau petani kalau ke sawah bawa apa? Adik-adik belajar itu pasti ada alat ya. Qayyidul ilma bil kitabah. Ilmu itu akan nempel kalau dicatat. Ya, karena nggak ada bawa pulpen, ini nggak efektif kalau pulpennya cuma satu ya. Nanti kalau ada kegiatan seperti ini, adik-adik pastikan pasti bawa pulpen ya, di sekolah, di kelas pasti ada ya. Ini nanti, tapi gini deh, karena ini pulpennya nggak semua, paling tidak nanti setelah ini bisa dilanjut. Maksudnya gini, coba adik-adik lihat pertanyaannya di situ ada 5 ya, ada 5. Nanti adik-adik bisa merenung di rumah. Misalnya pertanyaan pertama, apa yang biasanya membuat kita marah, senang, sedih, dan cemas? Ya contoh Niki misalnya, Niki suka marah? Ya pasti ya manusia. Senang pernah? Sedih osok, cemas osok. Nah, apa yang paling membuat kamu marah? Diejek, dibully, dihina. Maka itu yang terjadi di SMA 72 katanya awalnya itu karena bully ya, padahal kemudian ternyata dia belajar tuh tentang bagaimana cara merakit bom. Ya, itu contoh. Misalnya Neng, namina Saneng. Iya kamu. Baby. Emosi negatif apa yang paling sering kamu rasakan? Emosi negatif itu apa? Marah, Pep, sedih, cemas, cemburu. Apa? Yang paling sering? Marah. Oke. Marah. Apa yang biasanya terjadi saat kamu marah? Nangis. Kamu? Iya, ini. Apa? Biasanya kalau lagi marah ngapain? Hah? Nangis, Pepi nangis. Kamu? Banting lemari. Apa lagi? Pegang pintu. Oh, nendang pintu. Ngagablok ke lawang bahasa Inggrisnya. Ngacak-ngacak sepiteng. Hah? Oh nggak tahu sepiteng ya? Ya sudah. Nah itu adik-adik dipelajari betul tuh sikap kita saat terjadi itu. Terus berikutnya apa yang biasanya dilakukan untuk meredakan emosi? Apa biasanya? Apa? Jajan. Oh dengan jajan mengurangi emosi? Oh jadi dihabok dengan dahar. Masya Allah, saya baru tahu tuh teorinya ya. Baik, apa lagi? Tidur. Yang lagi emosi, apa meredakannya? Menyendiri di hutan, gantung diri di bawah pohon tomat. Ya. Apa lagi ya? Diam.
Nah, itu silahkan dipilih mana strategi yang paling ampuh. Kalau kira-kira gablokin pintu ada manfaatnya enggak? Jangan lakukan itu. Kalau nangis membuat kamu bermanfaat, silahkan. Kalau dengan nangis itu emosi kita berada, ya, daripada banting pintu lebih efektif nangis misalnya. Atau tadi kalau konsep agama mengatakan diam. Kalau sudah diam masih nggak kuat, ya tukang mancing. Ya, agama membimbing apa? Dia merubah posisi, baca istighfar, ta'awudz, itu diantaranya. Nah, terakhir apa yang diharapkan dari orang-orang terdekat? Nah, kita butuh ya. Misalnya Niki lagi marah, temennya Hamdan harus mengerti apa yang dikepengenin oleh Niki. Biasanya jangan dipanas-panasin. Oh bener, oh lawan boy. Nah itu nggak boleh. Justru bagaimana kita mencoba membantu meredakan. Baik adik-adik ya, karena waktu kita cuma 1 jam ya, kita nanti sama Pak Haji Ade dilanjutkan. Intinya adik-adik, semua yang adik-adik lakukan ada akibatnya. Pilihan kita ada akibatnya, ada konsekuensinya. Baik, ya, lalu jika kita begini pasti akan terjadi begitu. Baik, sekarang kita kembali ke tempat masing-masing, laki-laki di laki-laki, perempuan di perempuan. Sebetulnya banyak yang ingin Bapak sampaikan, seperti ada yang di depan ini, ya, yang di depan ini yang tadi kita diskusikan sama-sama. Ini nanti pada akhirnya adik-adik akan berhadapan dengan lingkungan. Nah, lingkungan inilah yang kadang membuat kita salah melakukan sikap. Ada yang namanya lingkar peduli, ada yang namanya lingkar kendali. Adik-adik mungkin sebetulnya lagi kepengen banget nih belajar, tetapi karena lingkungan adik-adik yang sedang tidak mendukung belajar, kadang-kadang kita justru terbawa mereka. Nah, ini yang harus diantisipasi sehingga ke depan nanti adik-adik punya pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang. Ya, nah seperti ini juga ya. Ini terakhir video terakhir ini contoh bagaimanakah Aziz diklik yang Agnes A. Gua gak terima, bukan gua yang salah. Itu namanya kecelakaan. Kalau lu punya otak, lu bisa mikir, lu bisa bedain mana sengaja mana enggak. Otak lu kan tahu gimana sih? Lu itu udah salah, tapi masih juga gak mengerti. Pantes aja sih bilang lu bohong. Emang punya otak? Punya otak? Ya sekarang ya. Belum foto, tolong disekolahin. Ingat ya, kalau bukan asisten belajar gua lagi. Apa yang salah dari video ini? Ini lagi ngapain nih? Lagi apa? Enggak, suasana emosinya lagi apa? Lagi panas, lagi kacau, lagi marah. Biasanya kalau orang lagi marah, apa yang tadi dilihat dari video? Kasar. Tadi ada goblok ya, apalagi? Meluap itu biasanya orang tidak bisa berpikir jernih. Apa kalimat yang gak masuk di akal tadi? Lu gak punya otak. Pasti dong semua orang punya. Apalagi? Mulutmu sekolahin. Yang disekolahin itu bukan mulut, tapi kitanya. Masa mulut doang? Bisa kamu mulutnya digunting sekolah? Enggak ya. Itu kalau orang lagi marah nggak masuk di akal. Baik, ya itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan ya. Ini nanti sama Pak Haji ada aja tepuk remaja keren Quraninya. Upin Ipin main di sawah, cakep gitu. Upin Ipin main di sawah. Maafin kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang. Kalau ada umur kita panjang bolehlah menumpang mandi lagi ya. Buah tomat, buah betei, tamat. Itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Tepuk tangan untuk kita semua.
Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.